Halo, aku akan menceritakan kisahku ketika aku masih bekerja sebagai sales asuransi. Pada saat itu, aku dan temanku sama-sama masuk dalam kelompok sales yang penjualannya kurang, sehingga kami memutuskan untuk melakukan presentasi random dari rumah ke rumah dengan tujuan untuk mencari database. Dan harapannya dengan mendapatkan data calon nasabah atau berkunjung dari rumah ke rumah yang kami tidak kenal orangnya, itu kami berharap bisa mendapatkan closingan dari situ. Pada hari itu aku dengan temanku yang namanya Vina, itu kita dari pagi itu sama sekali belum dapat closingan ya, karena memang pada saat itu presentasi kita itu ke rumah-rumah yang kita nggak kenal, alias baru pertama kali kita kunjungi. Makanya walaupun sudah hari menjelang maghrib, aku dengan Vina tuh tetap ngotot. Kata Vina, ya udahlah kita coba satu kali lagi lah. Kalau misalkan satu kali ini belum berhasil, ya udah kita break dulu untuk sholat maghrib. Nah pada saat itu kita berdua naik motor, Vina yang ngegonceng aku, ya kan. Kemudian naiklah kita motor menyusuri jalanan. Itu jalanan itu adalah jalan besar dari kota Kediri menuju ke Kabupaten Blitar. Sampai di suatu daerah yang dimana di situ tuh kita cuma ngelewatin kebun-kebun tebu aja, sampai di suatu daerah kita melihat sebuah rumah besar di tepi jalan. Rumahnya megah, besar. Tapi anehnya rumah itu cuman sendirian aja, sedangkan di kanan kirinya hanya perkebunan tebu. Terus kata si Vina, udah ya itu aja ya, kita mampir dulu. Itu ada bapaknya tuh di pintu gerbang. Di pintu gerbang itu ada bapak-bapak memang. Bapaknya tuh tinggi besar, rambutnya itu digundul pelontos gitu. Akhirnya kita mampir. Terus kata Vina, permisi Pak, boleh nggak kita mampir untuk ngobrol-ngobrol? Kebetulan saya mau cerita nih tentang asuransi, kata si Vina gitu. Terus aku bilang, aku cuman ngikutin aja apa yang dikatakan sama Vina ya. Terus akhirnya si Bapak mengizinkan. Si Bapak itu senyum, tapi di mataku senyuman Bapak itu lebih terlihat seperti sebuah seringaian, seperti dia menyeringai gitu. Itu kelihatan di mataku tuh sangat, aku sempet yang kok gitu ya senyumnya gitu. Cuman aku yang udahlah, nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu. Akhirnya aku ngikutin si Vina dengan si Bapak masuk ke dalam rumah. Dan rumah itu dia itu berada di halaman yang sangat luas ukurannya. Jadi antara pintu gerbang dengan dengan masuk ke rumahnya itu dengan posisi rumahnya itu lumayan jauh, mungkin sekitar 20 atau 25 meter. Terus kita masuk ke dalam. Selama perjalanan dari pintu gerbang masuk ke dalam rumah itu, aku ngamatin halaman yang ada di situ. Menurut aku cukup aneh karena dengan rumah yang sebesar itu dan semegah itu, halaman rumahnya itu kosong, nggak ada taman, nggak ada hiasan apapun, malah lebih banyak pepohonan rindang, pepohonan yang besar-besar. Dan anehnya lagi, halaman itu cuman ada satu penerangan aja. Jadi di halaman itu ada kabel listrik yang ketemu di tengah, lampunya tuh di tengah-tengah. Ya udah kan, aku lihat ke sana kemari gitu. Terus anehnya lagi, di beberapa sudut halaman itu ada tumpukan kayu bakar. Jadi ketika aku ngelewatin itu kayak aku ngerasain hal-hal yang nggak enak gitu. Cuman aku nggak tahu apa gitu, dan aku juga nggak mau tahu. Walaupun sebenarnya aku merasakan ada kayak semacam keganjilan. Akhirnya kita jalan masuk ke dalam. Sampai di dalam si Vina ngobrol dengan si Bapak.
bapak tadi memperkenalkan diri, nama saya Bandi, kata dia gitu. Terus kita salaman dong, tapi aku juga lagi-lagi aku ngerasain hal yang aneh. Kok tangan bapak itu dingin banget, telapak tangannya gitu. Cuman aku yang ya udahlah, mungkin tadi bapaknya karena di luar gerimis, maghrib dan gerimis, jadi mungkin bapaknya dingin tangannya. Akhirnya setelah naro motor, parkirin motor, kita masuk ke dalam. Gitu masuk ke dalam itu aku juga ngerasain hawa yang nggak begitu enak gitu. Di dalam itu, di dalam ruang tamu, satu-satunya penerangan di rumah itu, satu-satunya penerangan yang cukup terang itu cuma di ruang tamunya itu aja. Sedangkan antara ruang tamu dengan ruang belakangnya atau ruang tengah itu ada kayak jendela, itu ditutup dengan kaca mati. Jadi jendelanya itu kacanya mati, terus ada satu pintu. Jadi aku yang duduk di menghadap ke ruang tengah itu, menghadap ke jendela kaca mati itu bisa ngelihat leluasa ke dalam. Sedangkan si Vina dengan si Pak Bandi itu menghadap ke aku, duduk di hadapan aku gitu. Terus akhirnya si Vina mulai presentasi. Sedangkan aku lebih banyak yang ngeliatin ke sana kemari, aku mengamati kondisi rumah. Menurut aku sangat ganjil dengan rumah yang besar dan megah, tapi di dalamnya itu tidak terdapat perabotan yang banyak. Bahkan di dalam ruang tengah itu nggak ada barang sama sekali, cuman ada meja makan bulat begitu. Terus cuman ada 2 kursi. Dan di dindingnya itu penuh dengan kayak semacam benda-benda pusaka gitu, kayak keris, tombak kayak gitu. Terus pencahayaannya tuh kurang di dalam ruang tengah itu, pencahayaannya kurang. Jadi tapi ya masih bisa kelihatan benda-benda di sana gitu. Terus kenapa rumah ini kesannya itu kusam, kesannya itu kayak bagus sih rumahnya, megah, mewah, tapi kayak rasanya itu kayak aneh di mata aku. Terus akhirnya untuk mencairkan suasana aku bilang dong sama si bapak koleksi keris ya? Terus Pak Bandi ngeliatin aku, terus dia bilang, iya saya suka banget sama keris, saya itu sudah keliling Nusantara untuk berburu keris, kata dia gitu. Oh iya Pak, bagus gitu. Aku mencoba mencairkan suasana karena si Vina serius banget dengan presentasi asuransinya dia kan. Terus abis itu ngobrol-ngobrol, akhirnya Pak Bandi tuh cerita kalau dia itu seorang pemborong. Dia itu kerjanya itu kayak ngerjain bangunannya orang. Jadi anak saya ada yang arsitek, kata dia gitu. Oh iya Pak, dia tuh jadi kerjanya tuh dari kota ke kota, nggak menetap di satu kota gitu kan. Sudah cerita kayak gitu, terus dia cerita rumah saya tuh nggak cuma ini aja Mbak, rumah saya banyak, ada di kota ini, ada di kota itu. Dia bilang gitu kan. Rumah saya di sini juga banyak, kata dia gitu. Oh gitu ya Pak, aku bilang gitu. Terus aku bilang, loh Bapak, kenapa Bapak tinggal sendirian di sini? Istri Bapak kemana? Aku bilang gitu. Oh istri saya tuh udah meninggal Mbak. Dia meninggal tuh di sana. Dia nunjuk ke pintu gerbang tempat kita masuk tadi. Dan memang dan itu juga masuk dalam keanehan yang aku rasain gitu loh. Kenapa rumah sebesar itu, rumah semegah itu, pagarnya bagus, tapi kenapa pintu gerbangnya rusak? Itu pintu gerbang itu rusak karena istri saya waktu datang ke sini mau mengunjungi saya, dia ditabrak sama mobil, meninggal di tempat. Dia bilang gitu. Aduh, turut berduka cita ya Pak, aku bilang begitu kan. Terus oh iya, terus sekarang Bapak di sini sendirian? Enggak, dia bilang gitu, enggak sendirian. Dia bilang begitu. Oh ada temennya ya Pak? Bapaknya cuma ketawa aja, senyum gitu. Tapi sekali lagi senyumannya itu lebih terlihat seperti sebuah seringaian di mataku. Terus bapak itu cerita, saya itu sebenarnya kesepian di sini Mbak, walaupun di sini banyak temennya, tapi saya kesepian. Saya itu bingung kan, banyak temennya dari mana? Orang dia tinggal sendirian di situ kok, apa temennya di belakang ya? Oh berarti keluarga bapak ada yang di sini juga? Terus dia ketawa. Bukan keluarga sih, tapi udah jadi keluarga, dia bilang kayak gitu kan. Terus oh di mana? Di belakang, kata dia gitu. Tapi aku ngelihat itu di belakang itu di ruang tengah, dan aku nggak tahu ya di belakangnya lagi tuh apa ada ruangan apa enggak, karena yang di ruang tengah itu
ada beberapa pintu kamar, terus di belakangnya tembok. Tapi di beberapa pintu kamar itu nggak ada pintunya, jadi kayak semacam dikasih gorden aja, gorden kain gitu untuk nutupin pintu kamar itu. Ada 4 pintu kamar. Terus abis itu si Vina akhirnya balik lagi ngebahas tentang presentasi itu. Akhirnya aku ngeliatin ke belakang, ke ruangan yang tengah itu. Kenapa kok suasana yang nggak enak banget gitu kan. Terus aku nanya lagi dong, bapak di sini makannya gimana? Terus si bapak bilang, aku nggak perlu makan mbak, dia bilang gitu. Oh, bapak nggak perlu makan ya? Ya, saya kalau makan biasanya ada yang nganter, kata dia gitu. Oh, senang banget ya pak, aku bilang gitu kan. Udah gitu udah basa-basi gitu. Terus aku tiba-tiba aja aku kepengen melihat ke satu titik di belakang, di ruang tengah itu. Kenapa tiba-tiba terus mataku tertuju ke situ? Jadi mataku tuh tertuju ke, pandanganku tuh tertuju di kamar yang paling belakang. Yang di sisi sini kan ada 4 kamar ya, di sini 2, di sini 2. Yang di sebelah sini yang aku tuh tertuju ke situ. Kok kayak ada yang ngintip. Jadi kayak dia tuh kayak gordennya tuh kayak ngenyibak gitu, terus kayak ada orang ngintip gitu. Aku liatin, begitu aku ngeliatin gini nggak ada apa-apa. Waktu aku lihat yang, maksudnya ketika aku nggak merhatiin itu kayak ada yang ngintip gitu. Pak, bapak di sini sama siapa? Aku bilang gitu. Ada, dia bilang gitu. Cewek ya pak, aku bilang gitu. Terus dia ngeliatin aku, Pak Bandi ngeliatin aku gitu. Enggak, kata siapa cewek? Dia bilang gitu. Enggak pak, mungkin saya cuma halu aja, aku bilang gitu. Habis itu aku udah berusaha fokus ke berkas-berkas, dan si Pak Bandi tadi ngomong, saya mau mbak ikut asuransi jiwa. Itu ikut asuransi jiwa itu kalau kita mati ada uang pertanggungannya ya, dia bilang gitu. Ya pak, kalau kita terjadi musibah kematian ada uang pertanggungannya, jadi nanti keluarga bapak yang ditinggalin mendapatkan uang pertanggungan itu, bisa buat usaha pak gitu. Si Rivina kan promosi gitu, udah kan. Terus aku tiba-tiba hatiku ngelihat si titik itu lagi gitu loh. Kok aku ngeliat ke sana lagi ya? Terus aku lihat ke sana, tiba-tiba aku tuh ngelihat ada sosok perempuan. Cuman aku nggak gitu jelas ya itu wajahnya gimana. Cuman rambutnya panjang dan dia semacam pakai daster gitu, tapi nggak kayak Kunti juga ya. Aku karena nggak pernah lihat, maksudnya walaupun aku tuh peka terhadap makhluk-makhluk seperti itu, tapi itu kayaknya tampilannya bukan seperti Kunti. Terus dia tuh awalnya aku pikir itu mukena apa orang ya gitu. Terus aku ngeliatin gitu kan. Terus tiba-tiba dia gini kepalanya, dari awalnya begini tahu yang gini gitu. Aku kan kaget. Astagfirullahaladzim, aku bilang gitu. Terus si Vina ngeliatin, ada apa Wit, kata dia gitu. Enggak ada apa-apa, aku bilang gitu kan. Terus aku lihat dia kayak menyeringai gitu yang gini gitu. Aku sampai ya Allah, ini aku mimpi apa gimana gitu. Terus tiba-tiba tuh sosok itu jalan, dan jalannya tuh bukan jalannya manusia yang tek itu. Dia tuh kayak yang gini, set, berhenti. Aku langsung gini, Vin, kita pulang yuk, aku bilang gitu. Kenapa pulang? Sebentar, ini mau closing, kata dia gitu. Udah deh, kita pulang aja yuk, aku nggak enak nih, aku bilang gitu. Terus si Vina ngeliatin aku kan, kamu jangan egois gitu dong, aku nih belum dapat closingan, dia bilang gitu. Ntar kalau aku nggak capek target gimana, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya aku pura-pura nggak lihat aja gitu. Tapi itu semakin aku cuekin dia kayak mungkin mendekat, tapi jalannya tuh yang nggak tek kayak kita jalan kaki gitu, enggak, jalannya yang set gitu, kayak naik skateboard gitu, set gitu. Aku udah Vin, ayo udah buruan yuk, aku bilang gitu. Terus apa sih mbak, dia bilang gitu. Udahlah ayo kita pulang aja, aku bilang gitu. Ini udah maghrib nih, sebentar nih mau closing nih, kata dia gitu. Ini pak, saya tunjukin ya, ini kartu lisensi. Jadi kalau kita tuh kerja sebagai asuransi, kita punya kartu lisensi yang nunjukin bahwa kita tuh resmi sebagai marketing asuransi di sebuah perusahaan asuransi apa misalnya gitu.
Ini saya tunjukin ya Pak, dia bilang gitu. Saya bukan marketing abal-abal kata dia gitu. Nanti kalau Bapak perlu apa nanti klaimnya saya bantu, dia bilang gitu. Oh iya iya, mereka udah ngobrol-ngobrol. Aku tuh masih ngeliatin si sosok itu gitu loh. Aduh anjir, ini kok sosoknya makin lama makin deket. Akhirnya aku udah nggak tahan lagi. Aku langsung bilang, ya udah Vin, aku pulang duluan, aku bilang gitu. Terus aku ngambil kertas-kertasku yang aku punya, aku masukin tas, aku keluar, kunci aku tarik. Terus si Vina, bentar mau closing. Langsung si bapak tanda tangan dong. Udah akhirnya terus yaudah keluar. Begitu aku keluar, aku ngeliat Pak Bandi itu kayak wajahnya tuh yang udah beda, mukanya tuh auranya tuh udah beda gitu. Dan tiba-tiba seluruh ruangan tuh rasanya dingin banget. Ini kenapa gitu. Dan si sosok itu ketika dia hampir mendekat ke pintu, aku ngeliat gini, dia berhenti. Jadi setiap aku nggak fokus, dia seperti berjalan. Tapi begitu aku perhatikan, dia berhenti. Aku tuh udah berdoa aja yang ada di dalam, apa yang aku bisa aku doa, apa bacaan Quran yang aku bisa aku baca di dalam hati. Akhirnya aku udah nggak peduli final lagi, aku jalan. Dan ndelalah ini motor ya, aku kan pakai motor matic. Ini motor matic nih susah banget didorongnya. Ayo Vin. Pas aku dorong gitu, aku kan teriak-teriak si Vina, ayo Vin, aku bilang gitu. Terus iya Mbak, sebentar. Dia ngemasin barang-barangnya, dia masukin ke dalam tas, dia ngejar aku, dia ikut ngedorong. Makasih ya Pak, gini. Aku udah nggak pamitan lagi, aku udah nggak salaman, aku udah bodo amat. Yang penting aku harus keluar dari rumah itu. Begitu aku keluar, aku sempet dong lihat ke itu, dan si Mbak itu, si sosok itu sudah berada di ruang tamu. Dan ketika dia di ruang tamu, di bawah lampu yang terang, dia transparan. Mukanya badannya tuh transparan, seperti ada nggak ada gitu. Aku udah aku jalan ke depan. Nah kebetulan itu jalan di depan itu kan jalannya rame banget tuh, jalan rayanya rame banget. Aku mampirlah ke seberangnya lagi. Jadi kayak itu rumah, terus kayak macam ada hutan-hutan gitu, bukan hutan-hutan sih, maaf, kayak kebun tebu gitu. Terus di sebelahnya itu kayak ada kayak semacam kayak ada minimarket gitu. Aku langsung belokan ke sana karena itu jalan rayanya padat banget, kita nggak bisa nyebrang. Begitu sampai di sana aku langsung naik. Terus ada apa sih Mbak? Udah kamu naik aja deh, aku yang nyetir, aku bilang gitu. Ya badanku gemeter, aku nyetir, aku putar balik ke arah kota Kediri. Dan kita mampir ke sebuah masjid di alun-alun kota Kediri yang jaraknya mungkin sekitar 1 kiloan dari tempat itu, 1 sampai 2 kilo. Begitu sampai di masjid, aku langsung naruh barang, aku bilang gantian ya, aku sholat duluan. Aku ambil wudhu, aku gemeter. Jadi kebayang-bayang mukanya si Pak Bandi itu, kebayang-bayang muka si sosok itu. Apa aku halu ya? Aku tuh terus mikir kayak gitu. Akhirnya aku ambil air wudhu, aku sholat. Begitu sholat, gantian si Vina yang sholat. Begitu selesai sholat, dia nanya, ada apa Mbak? Kamu tadi nggak lihat apa-apa? Kamu nggak ngerasain apa-apa? Aku bilang gitu. Apa sih, kata dia gitu. Aku tuh lihat kayak ada kayak sosok Kunti. Kamu bohong Mbak, kata dia gitu. Nggak bohong, demi Allah, aku bilang gitu. Enggak, kamu pasti bohong, pasti kamu halu, kamu kan suka halu, dia bilang gitu. Enggak, aku nggak halu Vin, aku bilang gitu kan. Terus ya udah deh, yang penting aku mau ngurus closingannya dulu, aku mau mau entry data. Begitu dia buka laptop, dia mau entry data, dia lihat dong itu formulirnya ada nama tapi nggak ada tanda tangannya. Kok nggak ada tanda tangannya? Wah, ini kita harus balik nih Mbak, nggak tanda tangan tadi nggak. Lah bukannya tadi tanda tangan? Aku bilang gitu. Iya sih tadi tanda tangan, tapi kok nggak ada ya tanda tangannya gitu. Terus dia nyari lagi tuh kartu lisensinya dia. Loh, kartu lisensi aku di mana? Dia bilang gitu. Ujung-ujungnya ketinggalan tempat tadi. Aku bilang, aduh nggak usah balik. Ya nggak bisa, aku harus balik. Aku harus ngambil lisensiku sama ini tanda tangannya Pak Bandi, dia bilang gitu kan. Aduh nanti kamu aja deh yang masuk, aku nggak mau, aku bilang gitu. Ya udah nanti aku yang masuk Mbak, tunggu aja nanti di seberang, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya aku nunggu di depannya itu. Akhirnya kita naik kendaraan, terus kita jalan. Habis minimarket itu, terus kebun-kebun tebu itu, nggak ada rumah. Kok nggak ada rumah ya, aku bilang gitu. Ya kok nggak ada rumah ya Mbak? Iya. Terus balik lagi, putar balik.
Bapak putar balik, terus putar balik, ada di seberangnya lagi ada pompa bensin kan, putar balik lagi, oh nggak ada rumah. Nanya lah kita ke orang-orang yang datang ke Alfamart, Pak di sebelah situ ada rumahnya orang, ada rumah besar nggak di sekitar sini? Nggak ada Mbak, di sebelah sana tuh cuman bula-bula tuh bahasa Jawanya perkebunan tebu ya, kebun-kebun tebu gitu, nggak ada di situ rumah. Oh nggak ada ya gitu kan, terus iya kok nggak ada ya Mbak. Terus akhirnya bingung kan, terus habis kita lagi bingung-bingung gitu ada bapak-bapak. Jadi di seberang jalannya itu ada bapak-bapak, ada bengkel di depannya, di pinggirannya pompa bensin itu SPBU itu ada bengkel kecil gitu kan. Awalnya kita nggak merhatiin itu bengkel, nggak merhatiin di situ ada bengkel. Terus bapak-bapak itu ngedekat, 2 orang kan bapak-bapak. Nyari apa Mbak? Nyari rumah besar Pak. Bapak tahu nggak di sini ada rumah besar gitu kan? Terus bapaknya senyum, rumah besarnya Pak Bandi ya? Iya Pak. Mbaknya kenal dia siapa? Nggak kenal, aku bilang gitu. Kita tadi ya mau nawarin asuransi. Terus bapaknya senyum. Ya udah yuk, saya lagi pula teman saya ini kartu lisensinya ketinggalan, dia mau ngambil sekalian ini tanda tangan surat formulir asuransinya gitu kan. Terus bapaknya senyum, gini ya Mbak, saya tunjukin ya, tapi Mbaknya jangan takut. Waduh apaan nih, aku kayak gitu kan, aku juga gitu. Aduh apaan Pak gitu. Terus sama temennya akhirnya kita berempat tuh sama bapaknya diantar. Ternyata tahu nggak, rumah besar megah yang kita lihat tadi, yang kita masukin, yang aku masukin, aku duduk di situ, aku ngobrol dengan bapaknya, itu ternyata kuburan besar. Pantesan banyak pohonnya, pantesan itu pencahayaannya cuma di tengah doang. Dan tempat yang kita masuk ke dalam sana itu tadi, itu tempat keranda. Terus bapaknya bilang, Mbaknya tadi mau nyari apa? Nyari kartu lisensi Pak, ayo kita masuk ke dalam. Aku udah gak berani kan, udah ayo masuk. Akhirnya motor dititipin di minimarket tadi, kita jalan kaki masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, itu aku udah ngerasain hawa yang gak enak. Cuman aku gak ngelihat lagi itu sosok si Kunti itu, sosok si Pak Bandi gak ada. Dan tahu nggak di mana ditemukan kartu lisensi temanku itu? Di atas kuburan, di atas nisan yang namanya itu Pak Bandi. Dari situ aku udah yang, aduh lemes banget udah. Udah kita pulang aja Vin, kita nggak usah ngelanjutin. Ini hari apa sih? Malam Jumat kata dia gitu. Astagfirullahaladzim. Ternyata itu pada saat itu adalah malam Jumat Kliwon yang kita sama sekali nggak sadar karena kita fokus untuk nyari nasabah. Terus kata si bapak tadi yang ngantar, dia bilang, pantesan Mbak, dari tadi tuh saya juga heran, ini Mbak dua ini maghrib mau maghrib gerimis ngapain ke kuburan. Saya pikir Mbaknya mau ziarah makam. Tapi kenapa motornya dimasukin ke makam? Akhirnya terus bapaknya cerita, ternyata makam itu dan si Pak Bandi itu sering melakukan hal yang sama dengan pengendara-pengendara. Bahkan ada mobil pernah sampai masuk ke dalam karena katanya mobil itu tiba-tiba mogok. Terus kemudian Pak Bandi itu nawarin untuk tidur di rumahnya itu. Ternyata tidurnya di bawah keranda. Akhirnya setelah kejadian itu aku keluar, aku bilang sama si Vina, udah Vin, kamu nganterin aku pulang. Habis itu motornya bawa, aku nggak berani naik motor sendirian. Aku bilang begitu kan. Terus dari sana ya udah, akhirnya aku bilang terima kasih ke bapak. Terus kita pulang. Dan aku pulang itu motor aku bawa dulu ke tempat pencucian motor. Terus aku pulang dianterin sama Vina, terus baru Vina bawa motorku pulang. Ya udah, sampai di situ aja ceritaku. Nanti akan aku ceritakan lagi kisah-kisahku yang lain. Terima kasih.